Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini akan kita bicarakan adalah terkait semen ya, Portland semen. Di mana sebelumnya kita sudah berkenalan dengan beton. Beton itu apa, bagaimana, kemudian sebenarnya pertemuan sebelumnya baru saya kenalkan sedikit tentang beton. Kemudian kita sudah bicara tentang agregat sebagai bahan penyusun utama penentu kekuatannya si beton ya, agregat. Ada agregat kasar, agregat halus. Terus bisa juga agregat kasar, agregat halus ini diganti dengan bahan-bahan lain. Tetapi pada akhirnya yang paling menentukan sifatnya si beton terkait kekuatan itu adalah agregat. Itu sudah kita bicarakan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan bicara tentang semen. Semen yaitu bahan yang kalau kemarin sudah bicara agregat, semen ini yang mengikat. Semen dicampur dengan air, maka dia akan menjadi pengikat untuk agregat itu, untuk kemudian mereka menyatu, bercampur, menjadi satu produk baru yang kita sebut produk itu adalah beton. Semen Portland secara definisi dibuat dari serbuk halus mineral kristalin yang komposisi utamanya adalah kalsium dan aluminium silikat. Jadi komposisinya adalah dua itu. Kemudian penambahan air pada mineral ini akan menghasilkan suatu pasta yang jika mengering akan mengeras dan mempunyai kekuatan tinggi. Jadi adik-adik kalau tidak percaya bisa dicoba beli semen gitu kan, setengah kilo atau sekilo, kayaknya paling sedikit sekilo. Beli yang eceran gitu, curah 1 kilo, kemudian campur dengan air. Kemudian diaduk di wadah ya, jangan di tangan ya. Ambil di wadah, kemudian campur dengan air, diaduk rata, kemudian diamkan sampai kurang lebih mungkin sejam 2 jam. Setelah itu dia akan mengeras gitu deh. Dia akan jadi benda yang baru dan dia mengeras gitu. Nah, komposisi semen, 4 unsur utama yang paling penting yang terkandung dalam semen ada trikalsium silikat, dikalsium silikat, ada C3S, C2S, kemudian trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferit C3A dan C4AF. Nah, ini salah satu look dari pabrik semen Tiga Roda. Pabrik semen kan banyak ya dek, kalau kita lihat di lapangan ya. Merek semen itu ada semen Holcim, ada Tiga Roda, ada semen Bima, ada semen Dinamik kan, dan beberapa merek semen yang lain. Tapi saya rasa 4 semen itu yang paling banyak beredar di Indonesia. Oh, ada semen Gresik. Nah, itu ada beberapa jenis atau merek semen, brand semen yang dia sudah lazim kita temui di Indonesia. Nah, ini salah satunya Tiga Roda. Ini contoh look pabriknya seperti ini. Ada di Citerup. Nah, semen sendiri ini yang biasa adik-adik lihat yang di toko bangunan itu yang dalam bentuk sak. Jadi dia dikemas 40 kilo atau 50 kiloan seperti itu. Jadi kalau beli ya nanti kebutuhan berapa, beli dengan sak. Tapi ada juga yang dia dijual dalam bentuk curah seperti ini ya. Dia di wadah, dimasukkan, dikemasnya dalam tangki, bukan dalam kemasan sak. Kalau untuk pemakaian proyek biasanya kita pakai yang semen sak. Tapi kalau semen curah ini biasanya dipakai untuk kalau adik-adik tahu ready mix ya. Kalau adik-adik pernah ngelihat ada truk molen gitu, truk molen mondar-mandir atau lewat di jalan sambil berputar molennya, itu artinya di dalamnya ada betonnya. Nah, kalau di dalamnya ada betonnya, beton itu beton segar deh, beton segar yang mau dituang. Dan itu berasal dari pabrik beton, namanya batching plant. Nah, biasanya yang dipakai di batching plant itu semennya bukan semen sak, tapi semen curah. Itu karena mereka diwadahi dalam satu
wadah besar gitu. Terus kalau ada pesanan, truk itu jalan. Truknya jalan, kemudian dari dari tampungan itu nanti keluar pasirnya segini, agregatnya segini, kemudian semennya segini. Nah, semennya kalau dalam bentuk sak kan kelamaan ya, karena itu mengaduknya dalam molen besar itu, jadi langsung dimasukkan volume besar, semennya masuk curah gitu, berapa kilo gitu kan, itu langsung masuk ke situ. Jadi pemakaian ini semen curah itu biasanya untuk ready mix. Terus kalau bahannya udah masuk ke molen semua, tambah air, baru jalan. Sambil jalan dia sambil diputar, sambil dicampur. Nah, ini contohnya, Dek. Ini Indosemen ya, 3 roda Indosemen. Jadi si beton curah tadi, si semen curah tadi masuknya ke sini, ke ini namanya silo, ke silo-silo ini. Jadi silo-silo ini isinya semen. Jadi kalau si molen ini ada pesanan, kalau ada pesanan, si molen ini melewati beberapa gate ya. Gate pertama misalkan agregat, kemudian gate selanjutnya agregat halus, kemudian gate selanjutnya ada semen. Nah, kalau pas semen dia berhenti di bawah silo, kemudian dibuka katupnya si silo ini, kemudian semennya bisa masuk ke molen seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus ditambah air, terus sambil jalan dia ngaduk gitu. Nah, sifat-sifat komponen Portland semen atau semen Portland itu dari kekuatannya. Kekuatan semen merupakan hasil dari proses hidrasi yang berupa kristalisasi dalam bentuk interlocking kristal, sehingga bentuk gel semen yang akan mempunyai kekuatan tinggi apabila mengeras. Ada yang disebut, nah ini ada istilah baru untuk adik-adik, yaitu proses hidrasi. Apa itu proses hidrasi? Bahasa gampangnya adalah semen ini uh, ber berperilaku secara kimia terhadap air. Makanya dia disebut hidrasi karena dari akar kata hidro kan air ya. Ada proses hidrasi, ada proses kimia dengan air, nanti membentuk kristal. Terus ya kenapa yang bikin dia keras itu karena ada interlocking antar kristalnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kehalusan semen terhadap pencapaian kekuatan. Ukuran partikel semen punya pengaruh besar terhadap kelajuan reaksi antara semen dan air. Untuk suatu berat tentu semen halus, luas permukaan partikel lebih besar daripada semen yang kasar. Ini menyebabkan kecepatan reaksi antara semen dengan air lebih tinggi, maka proses pengerasan akan lebih cepat untuk luas permukaan yang lebih besar. Ini bisa dites dengan seperti ini, Dek. Kalau adik-adik beli semen ya, itu sebisa mungkin kalau misalkan volumenya banyak gitu, diraba, Dek. Jadi kayak beli beras gitu loh. Jadi tangannya masukkan ke semen, kemudian diraba di tangan. Kalau dia banyak gumpalan, artinya gumpalan itu bisa kita sebut butiran ya. Kalau semen itu banyak gumpalan, berarti butirannya besar-besar. Tapi kalau semen itu gak ada gumpalan, artinya halus kayak tepung. Nah, itu berarti butirannya halus. Nah, ini yang saya bilang tadi, semen halus. Nah, kalau semennya banyak gumpalan dan semennya halus, jadi ada dua kondisi ya, semen halus dan semen yang menggumpal. Kira-kira kalau dicampur dengan air, itu akan lebih cepat mana yang bercampur, yang bersenyawa dengan air? Tentu yang halus ya, Dek. Secara logika kan seperti itu. Karena apa? Karena yang halus itu kan dia terpisah ya antar partikelnya. Sebenarnya terpisah kecil-kecil gitu kan. Yang semen halus itu sebenarnya terdiri dari jutaan partikel halus yang terpisah-pisah. Nah, itu kalau bersentuhan dengan air itu akan lebih cepat bereaksi daripada yang menggumpal-gumpal tadi. Karena kalau menggumpal-gumpal itu satu gumpalan itu satu butiran gitu kan. Nah, itu kenapa
Kalau semen itu halus, dia lebih cepat bereaksi dengan air. Karena luas permukaan partikelnya lebih besar. Kalau gumpalan enggak. Bagian yang menggumpal, dia luas permukaannya lebih kecil. Karena bagian yang menggumpal sudah tidak bisa ketemu dengan air. Kalaupun ketemu dengan air, dia lama prosesnya. Gitu deh. Jadi, semen yang halus itu lebih baik apabila dipakai. Karena dia lebih cepat bereaksi dengan air. Seperti itu. Jadi proses pengerasannya akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, pengaruh semen terhadap keawatan beton. Adanya rongga udara pada pasta semen menambah daya tahan beton terhadap disintegrasi beton. Hal ini dapat diperoleh dengan penambahan bahan tambah pada waktu pengaduan yang menghasilkan air retrained pada beton. Jadi ada ketika kita membuat beton itu ada satu kejadian di mana partikel beton itu bisa berpisah dengan air, atau kejadian yang lain bisa juga agregat dan pasta semen. Pasta semen, kalau kita bilang pasta semen itu berarti campuran semen dan air, kan pasta ya. Kalau kita mencampur semen dan air itu akan membentuk satu adonan. Nah, adonan itu kita sebut pasta semen. Itu bisa ketika dicampurkan, itu bisa terpisah dengan agregatnya. Bisa lepas-lepas gitu pada saat mengeras nanti. Nah, untuk mengurangi hal itu bisa ditambahkan. Jadi ketika pencampuran itu ditambahkan bahan tambah di mana nanti menghasilkan rongga-rongga. Ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, itu bisa meningkatkan ikatan atau mengurangi risiko pemisahan agregat sama pasta semen. Kemudian yang keempat, panas yang dihasilkan selama pengeringan awal. Berbagai jenis semen menghasilkan panas yang berbeda-beda, juga dengan kelajuan pelepasan panas yang berbeda. Maka sangat perlu diketahui untuk struktur apakah semen tersebut. Penting diketahui untuk struktur semen apa yang digunakan. Semakin besar dan berat menampang struktur beton, semakin sedikit panas hidrasi yang diinginkan. Seperti ini. Ini maksudnya, poin D ini maksudnya, ketika semen itu bercampur dengan air, dia akan menghasilkan panas deh. Kalau tidak percaya, silahkan masukkan tangan ke dalam semen, kemudian mainkan gitu kan, di gelincir-gelincir gitu kan, diaduk-aduk pakai tangan, kemudian tambahkan air. Jadi kan nanti jadi pasta ya. Si semen sama airnya akan bereaksi. Nah, aduk dengan tangan deh, jangan dengan alat. Kalau tidak percaya, aduk dengan tangan, kemudian nanti lama-lama akan panas. Nah, kalau semennya cukup banyak, kalau semennya sedikit sih nggak masalah. Kalau semennya cuma sisa di tangan gitu ya, terus dicampur air, itu hangat lah. Tapi kalau semennya cukup banyak, kemudian ada adik memaksakan mengaduk dengan tangan, itu nanti rasanya akan panas deh. Dan ini nggak main-main, karena ketika volume beton itu besar ya, volumenya besar, semakin besar volumenya, maka panas yang dihasilkan itu semakin tinggi. Jadi kalau adik-adik, ini sebatas untuk pengetahuan saja, kalau adik-adik tahu ada beberapa bangunan yang dia volume betonnya cukup besar, misalkan di pondasi bangunan tinggi ya. Kalau mau membangun apartemen atau hotel tinggi gitu, pondasinya itu tebal-tebal. Nah, itu kan berarti betonnya tebal-tebal. Kalau betonnya tebal-tebal, itu ada teknisnya deh, tidak bisa disamakan dengan ketika kita membuat beton untuk rumah tinggal yang itu cenderung kecil-kecil. Kalau kita bikin beton yang besar-besar, itu ada treatment khusus terkait suhu ini.
Karena semakin besar volume betonnya, maka suhunya akan semakin tinggi. Bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, akibatnya kalau nanti tidak diperhatikan, kalau masalah suhu ini tidak diperhatikan, nanti bisa pecah sendiri. Karena ada perbedaan suhu. Di luar, yang permukaan luar itu sudah dingin karena bersentuhan dengan udara, tapi yang bagian dalam, itu dia panas sekali. Dan dia terperangkap di dalam. Nah, semakin tebal betonnya, semakin tinggi volume yang terperangkap di dalam, dan semakin tinggi resiko untuk pecah. Nah, itu kan skala besar ya. Kalau adik-adik nggak percaya, itu tadi saya bilang, bisa dicoba dengan tangan, silakan mengaduk semen dan air. Diaduk pakai tangan. Nanti tangannya akan terasa panas. Kalau lama-kelamaan mengaduk pasta semen dengan tangan, lama-lama tangan ini bisa bolong. Iya, bisa bolong karena panas itu tadi. Ini saya pernah mengalami dan silakan kalau tidak percaya dicoba, tapi harapan saya tidak perlu dicoba, ini tahu aja. Tapi kalau emang kurius banget, pengen tahu ya silakan dicoba. Ambil aja satu mangkok gitu kan, satu mangkok untuk makan itu, semen dan air campurkan, kemudian aduk dengan tangan. Aduk aja terus kurang lebih 10 menit, 20 menit, nanti akan terasa perih deh kalau di tangan. Nah, itu berarti tangannya udah bolong. Nah, sebelum itu udah panas, udah lama, hangat lah. Tapi, nah, ini bukti kalau volume semen satu mangkok saja bisa hangat dan bisa membuat tangan bolong, apalagi kalau volumenya cukup besar gitu. Katakanlah 1 meter kubik. 1 meter kubik itu 1 kali 1 kali 1 ya, lebar 1, panjang 1, tinggi 1. Volume sebesar itu panasnya seperti apa gitu ya. Itu bisa dibayangkan. Gitu. Jadi ada treatment panas pada beton sebagai akibat produk dari perilaku hidrasi tadi, pencampuran senyawa semen dan air.